Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada saya sehingga saya bisa membuat atau menyampaikan materi, membuat video singkat mengenai jujur dalam perkataan dan perbuatan. Alhamdulillah. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat sekarang ini. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita bersalawat atas baginda Nabi, kita termasuk umatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya membahas sedikit materi tentang apa itu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Penulis kitab Al-Manazil mengatakan bahwa jujur adalah istilah untuk mengungkapkan hakikat sesuatu yang berwujud kejadian yang sesuai dengan kenyataannya. Makna lain kejujuran adalah tercapainya sesuatu dengan sempurna, beserta kekuatan dan seluruh elemennya. Seorang hamba wajib berperilaku jujur ketika ia bermunajat kepada Tuhannya. Misalnya, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, tetapi ternyata hatinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan kepentingan duniawinya. Itu berarti dia telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kejujuran itu bergantung pada keikhlasan seseorang. Jika amalannya tidak murni untuk Allah, tetapi demi kepentingan nafsunya, berarti dia tidak jujur dalam berniat. Bahkan bisa dikatakan telah berbohong. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan niat yang tulus, adalah pondasi untuk setiap amalan. Namun, jika kita melihat realita di sekitar kita, kejujuran kini menjadi sesuatu yang langka. Banyak sekali orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dengan kebohongan yang dilakukannya. Seperti para pejabat pemerintahan yang telah diberi kepercayaan untuk menjadi wakil bagi rakyat, malah memanfaatkan amanah tersebut untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat perilaku jujur. Karena sesungguhnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis telah dijelaskan pula tentang sifat jujur. Bahkan Nabi Muhammad SAW banyak memberikan pesan-pesan mulia melalui perilaku jujur. Kejujuran seseorang akan mendatangkan banyak mudarat bagi dirinya, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Bahkan jujur bisa menjadi ciri khas seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin karena kejujuran beliau yang luar biasa. Rumusan masalah kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu apa pengertian jujur. Yang kedua, apa saja dalil-dalil tentang perilaku jujur. Yang ketiga, apa saja strategi-strategi dalam penerapan sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Masuki pembahasan yang pertama yaitu apa pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari benar adalah dusta atau dalam bahasa Arab yang disebut al-kadhibu, yang secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama,
yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya, jujur dalam niat atau berkehendak yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan, yang dimana yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata terkecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur. Menepati janji itu juga termasuk jujur. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yang dimana beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkara dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan, sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah dan konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat-sifat kenabian. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanahkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya maupun dari orang lain. Sifat jujur yang terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah sifat-sifat dan akhlak-akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujuran sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan, seorang muslim wajib pula menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini, sehingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala keacaman. Akibat yang ditimbulkan adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan adalah kebohongan namiah atau mengadu domba. Sedangkan namiah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Selanjutnya
dalil-dalil tentang perilaku jujur, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Tetapi entah mengapa setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Ka'bah dan 2 orang lainnya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menerima taubat Nabi. Orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya dalam saat-saat sulit, setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang makir dari jihad, sampai-sampai mereka merasa sumpah dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu strategi penerapan sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sifat jujur yang ada pada diri manusia tidak terbentuk secara instan. Sejak kecil, anak harus dibiasakan dengan perilaku yang mulia. Selain orang tua, yang memiliki kewajiban melatihnya ialah guru. Guru juga bertanggung jawab sebagai orang yang mendidiknya di sekolah. Kejujuran tidak hanya pada ucapan, namun juga tingkah laku dan niat. Ketiga aspek ini menjadi sempurna apabila orang-orang di sekitar saling mendukung satu sama lain. Selaku tenaga pendidik, berikut ada 7 tips yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu menjadi teladan dengan perbuatan. Maksudnya, guru akan selalu dilihat dan dicontoh oleh siswi-siswi atau peserta didik dalam berperilaku. Untuk menumbuhkan sifat jujur, tentu harus dimulai dari guru terlebih dahulu. Mulailah dari hal-hal sepele yang seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu membiasakan siswa untuk berkata jujur. Maksudnya di sini ialah selain memberikan contoh yang baik, guru juga sebaiknya membiasakan aktivitas yang melibatkan kejujuran siswa. Ketika di awal pelajaran, biasanya guru menanyakan kabar dan biasanya murid juga menjawabnya selalu saja baik-baik saja. Jika Anda juga mengalami hal demikian selama mengajar, maka tunjuklah pada mereka bahwa jujur ketika tidak baik-baik saja bukanlah suatu kesalahan. Yang ketiga yaitu menjadi guru favorit atau mengenal tokoh-tokoh yang menjunjung kejujuran. Strategi storytelling selalu dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Semakin efektif di saat guru ingin memperkenalkan suatu nilai kebajikan kepada peserta didik. Dalam hal kejujuran, Anda perlu atau seorang guru perlu menceritakan kisah-kisah tokoh terkenal yang sangat tidak suka berbohong. Terus selanjutnya yaitu menjadi guru favorit. Maksudnya di sini adalah anak-anak tidak selalu patuh dan mendengarkan nasihat guru. Butuh skill komunikasi yang memadai untuk memikat hati mereka. Hanya guru-guru tertentu yang mampu membuat mereka mudah melakukan perintahnya. Oleh karena itu, berusahalah menjadi seorang guru yang disukai oleh peserta didik adalah langkah yang tepat. Bukan untuk mengajar popularitas, namun dengan menjadi guru favorit di sekolah, Anda akan lebih mudah didengar saat memberikan nasihat. Perilaku kejujuran pun akan tertanam dalam diri siswa ketika
Seorang guru atau atau tenaga pendidik memberikan teladan untuk tidak berbuat curang. Lakukanlah pendekatan secara berkala dengan peserta didik. Tidak hanya peserta didik yang seorang guru ajar secara langsung, tapi juga siswi dari kelas lain. Selanjutnya yaitu menerapkan reward atau punishment. Yang dimaksud ya ketegasan dalam mendisiplinkan siswa untuk harus diterapkan. Tindakan ini diperlukan supaya peserta didik terbiasa sejak dini. Tidak hanya ada hukuman saat mereka berlaku curang, tapi juga ada reward untuk mereka menjalankan prinsip kejujuran. Hal tersebut juga bisa menjadi contoh untuk peserta didik yang lain dalam menegur peserta didik yang berbohong. Tentu harus adil. Sekali saja seorang guru memberi kelonggaran, maka cara ini akan gagal. Kepercayaan peserta didik menjadi turun dan tidak mau lagi mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu menghargai kejujuran siswa. Artinya, jika ada siswa yang bahkan tanpa diminta pun mengakui kesalahannya, apresiasi keberaniannya, namun tetap tidak membenarkan akan perlakuan buruk yang ia lakukan. Seorang guru hanya bisa mengurangi beban hukumannya karena ia telah jujur. Dengan demikian, peserta didik yang lain akan belajar bahwasanya kejujuran adalah sikap yang harus dilakukan walaupun menyakitkan. Selanjutnya yaitu menunjukkan nilai dari perbuatan jujur. Sebagai penguat, berilah siswa tugas untuk melakukan kejujuran saat di rumah. Perilaku jujur tersebut dicatat di buku masing-masing berbentuk cerita. Apa yang mereka rasakan ketika tidak berbuat curang. Ketika terjadi peristiwa yang disebabkan ketidakjujuran, tunjuklah pada siswa akibat yang dialami bagi pelaku yang tidak jujur. Terlebih ketika kejadian tersebut dilakukan oleh peserta didik, maka tidak ada toleransi pada orang yang berbuat curang. Semisal ketika ujian berlangsung, nilai kejujuran yang sangat berharga akan terasa oleh mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penyampaian saya tadi ialah jujur atau as-sidqu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dusta atau al-kadzibu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur adalah sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bohong adalah atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kenikmatan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan keguncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia apalagi di akhirat. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya, atau sebaliknya, ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Saran saya ialah segala sesuatu bila dibiasakan niscaya akan menjadi sebuah kebiasaan, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Membiasakan diri untuk selalu jujur walaupun dalam hal
yang dalam pandangan kita kecil akan membuat kejujuran menjadi kebiasaan kita. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil, sebab sesuatu yang besar bermula dari hal yang terkecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar datanya dari Allah dan yang salah datanya dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.